Halo semuanya, guys. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Amin. Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya. Video ini bersifat general reading ya. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi juga bisa terbolak-balik, teman-teman. Ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Yuk, kita lihat ya. Ada berita apa tentang seseorang yang saat ini sedang tidak komunikasi dengan kamu. Oke, seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, sedang mengalami masalah, lagi ada masalah ini guys. Aku ngelihatnya sih dia ini kayak lagi sedih ya. Ini harapan-harapan dia yang mungkin udah lama nih rencananya tapi tidak tercapai. Bingung saat ini orang ini. Tapi meskipun keadaannya gini ya, kayak pikirannya ruwet gitu ya, itu juga kan membuat si fisiknya ini juga capek ya, lelah. Atas apa? Ruwet atas apa gitu ya. Dia memikirkan sesuatu hal yang ingin dia dapatkan. Bisa jadi dia pengen beli sesuatu atau memang dia ingin mendapatkan uang gitu ya. Cuman apa yang dia harapkan ini tuh nggak dia dapetin. Jadi ngerasa ya dia lagi sedih banget. Kenapa sih sampai sedih? Ya khawatir gitu. Ada sesuatu nanti masalah di depannya nanti kalau apa yang dia inginkan ini sekarang nggak dapet gitu, nggak di tangan dia. Aku sih ngerasanya kayak ini ya guys ya. Ini soal uang sih. Aku ngerasa kayaknya dia ini bingung gitu ya untuk memenuhi keinginannya dia ini nggak tercapai dan itu membuat dia ya hatinya ya betul-betul kebingungan harus harus dengan cara dan melakukan apa gitu. Tapi meskipun dia seperti ini ya, orangnya kuat, kuat banget. Dan saat ini kayak dia ini lagi mikirin kamu ya, bakal menghubungi kamu. Mungkin kalau sampai kamu mengabaikan dia ya paling bertengkar gitu sama kamu ya. Karena sebenarnya dia juga sebetulnya ya guys ya, dia juga nggak mau ke kamu, tapi pada saat apa yang cara yang dia lakukan ini nggak bisa dia peroleh sampai dengan detik ini, ya memang dia sedih sih sebetulnya dan kepikiran kamu yang lagi jauh, yang lagi nggak komunikasi. Aku juga ngelihatnya dia ragu sebetulnya untuk ngehubungin kamu, tapi kepikirannya memang ke arah kamu gitu. Karena dia di sini masih bisa berdiri, masih bisa bertahan, masih kayak oke, masih ada satu orang lagi yang bisa aku mintai tolong gitu ya. Aku ngerasa kayaknya orang ini begitu punya em, punya feelingnya ke kamu ya, kalau kamu ini siapa tahu masih bisa membantu dia gitu ya. Seseorang yang saat ini sedang tidak komunikasi sama kamu. Emang dia sebetulnya udah lama sih nih mau ngomongnya, cuman dipikir-pikir gitu, dipertimbangkan dulu. Karena kan ya sama kamu udah lama ya nggak komunikasi, udah lama banget ya. Dia juga di sini kayak ragu, takut nanti udahannya diomongin, udahannya digosipin, atau mungkin cuma sekedar ngomongin sama orang-orang deket kamu aja nggak masalah ya. Tapi kalau sampai ke media sosial itu sebenarnya yang dia takutkan di sini. Takut aja gitu dia ngelihat kejadian di mana dia sudah bertahan selama ini menutupi, menjaga harga dirinya, menutupi kekurangannya, tapi mau nggak mau ya dia nggak ada jalan lain gitu loh. Dia harus bisa berani untuk melangkah bicara sama kamu. Jadi ini baru niat loh guys ya, belum bergerak karena di sini dia berhenti kan, belum bergerak maju. Jadi baru sekedar
berniat gitu. Tapi kayak udah lama ya dia rencananya udah 5 hari yang lalu atau di 2 hari yang lalu dia udah berencana nih. Lagi pusing guys, udah bener-bener kayak aduh Tuhan, semua cara sudah dia lakukan tapi belum juga dapat hilalnya ya. Siapa yang kali ini bisa benar-benar membantu dia keluar dari masalah keingetan kamu. Yuk kita lihat lagi ya. Ya kan, bener. Padahal belum dibuka tadi ya. Aku lihat memang seseorang ini kayak ngalamin masalah keuangan. Ya, nih bakalan ngehubungin kamu guys. So sorry ya, aku ngabarin ini sama teman-teman. Kalau memang kalian ini masih komunikasi tapi jarang gitu ya, kalian ini berinteraksi di mana di kontak ya, di WhatsApp gitu. Ini orang udah 2 hari ini udah kenceng banget nih, menggebu-gebu banget nih, mau ke kamu, mau ngomong, mau terus terang tentang apa yang sedang dia rasakan. Orang ini nggak tahan sebetulnya, ingin segera memberitahu kamu, ingin segera berkomunikasi dengan kamu ya, tapi dia masih nunggu gitu loh ya, masih nunggu, takutnya nanti di tempat lain masih bisa gitu, atau dia dapat rezeki dari mana, jadi masih ditahan guys ya, masih belum berani dia untuk ke kamu, tapi emang di dalam batinnya ini kayak menggebu-gebu guys untuk ngehubungin kamu karena hal ini ya, karena tujuan dia ini. Cuman kayak ketahan gitu loh, entar dulu deh gitu ya. Siapa tahu nih ya nanti keluar. Tapi ya ini kalau dalam 7 hari ke depan dia masih belum juga mendapatkan apa yang sedang dia tunggu, ya pasti dia bakal ngehubungin kamu. Tapi aku lihat sih dia bakal dapet nih, karena di sini ada Nine of Pentacle ya. Dia bakalan dapet nih guys nih dalam 7 hari ke depan ini. Tapi itu juga nggak janji ya aku dari pembacaan ini. Sebab mungkin juga dia memang bisa jadi ya guys ya, bisa jadi memang ada masalah sama kamu juga, karena masalah uang itu bisa terjadi yang membuat dia juga sebenarnya ragu nih ngehubungin kamu, tapi dia kayak butuh banget bantuan kamu. So kalau memang dia udah lama nggak komunikasi sama kamu ya, dia bakal ngehubungin kamu nih dalam 2 hari ke depan atau di 2 jam ke depan ya. Dia akan ngasih tahu tentang keinginannya dia ini. Ya bisa dibilang ya butuh bantuan kamu gitu ya. Dia sudah bak big book ya guys nih. Udah kayak capek banget gitu loh, dia mikir juga iya, terus berusaha juga udah, tapi apa yang dia mau, apa yang dia inginkan tidak seperti prediksi dia ya, ternyata gagal semua, yang menyebabkan dia teringat kamu saat ini ya. Siapa tahu kamu bisa memberikan bantuan terhadap situasi kondisi yang sedang dia bingungkan sekarang ini. Jadi Seven of Pentacle ya guys ya, ini bisa aja nanti dia ngehubungin kamu, dia melalui WhatsApp, telepon, atau ya melalui orang ketiga, teman kamu lagi yang menyampaikan ya, atau memang nanti kamu sudah ada janji sama dia dan dia masih nunggu nih ya. Dia udah ngomong sama kamu nanti kamu mungkin akan memberi, dia nunggu. Jadi orang ini tuh bakal kayak apa ya, nggak ngehubungin kamu gitu kalau sudah ngabarin tentang perihal keinginannya ini nih, atau tujuannya dia nanti komunikasi. Nih dia ngasih tahu nih melalui WhatsApp ataupun juga telepon. Dia kan, kamu mungkin di sini ada yang menjanjikan ya, di Seven of Pentacle dia nunggu. Nah, selama kamu belum memberikan kabar, dia nggak bakal ngehubungin kamu guys. Tapi kayak happy aja hatinya karena ada pertolongan dari kamu atau ada janji janji manis yang kamu berikan ke dia, dan hal itu melegakan perasaannya dia saat ini. So kamu tahu nggak, bener-bener lagi bingung banget. Dia berharap banget ini dari kamu guys.
Nih, Two of Pentacle. Emang sih sebenarnya kenapa ini banget sih, ngotot banget harus dapet ya, ini kenapa dia ngotot banget harus dapet, kita lihat lagi. Oh ya teman-teman semuanya, aku ngeliatnya sih kayak dia memang ada keperluan ya. Yang pertama, kenapa dia begitu ya, dia ingat kamu, ngehubungin kamu, dan kayak berharap banget bisa kamu bantu ini ya, the word. Itu demi untuk menutupi mungkin kekurangan yang ada pada diri dia. Ya, entah ini terhadap orang yang ada di sekitarnya, terhadap keluarganya. Yang jelas, orang ini tuh mau minta tolong sama kamu supaya mungkin ada hal yang buruk gitu ya yang sudah dia lakukan ini, ya itu bisa terselamatkan. Intinya di the word di sini tuh dia ingin sekali urusannya ini selesai supaya bisa menjaga kehormatan dia. Ya, Seven of Wands. Selama ini kan dia udah kerja keras nih, ya. Udah mungkin juga capek, lelah, letih gitu, tapi dia tidak bisa membeli apapun untuk dirinya. Ini kayak ada hubungannya dengan si pasangannya ini, guys ya. Atau mungkin dengan keluarganya ya di sini. Kayak harus bertanggung jawab gitu loh. Walaupun dia yang kerja, dia yang punya gaji, dia yang punya penghasilan, tapi kayak dia ini harus melapor kepada orang lain lagi gitu ya, untuk apa namanya ya, untuk pengeluaran dia, sehingga dia tuh nggak mau kayak diketahui gitu loh guys ya, kekurangannya dia. Mungkin dia berbuat sesuatu, jadi mungkin penghasilan dia ini memang bukan untuk dirinya sendiri gitu ya, sehingga dia sangat takut sekali sampai ketahuan gitu sama keluarganya gitu ya. Ini sih sosok laki-laki sih aku lihat yang dia takuti. Ya, mungkinkah Anda seorang perempuan, dia ini ataukah Anda seorang laki-laki, dia perempuan di sini. Jadi dia takut sama kamu ya, karena dia harus bertanggung jawab kemana uang itu gitu loh. Ya, kemana uang itu habis, kemana uang itu dipakai. Dia kayak mau ngasih tahu gitu nanti ke kamu, dia bisa jawab. Cuman dia khawatir aja gitu, takutnya hubungan dia dengan seseorang ini bertambah runyem, bertambah masalahnya kayak berat lagi. Makanya di sini kayak berusahalah buat ngehubungin kamu. Jadi untuk nutupin kesalahannya dia, guys. Pengen cepat selesai gitu loh masalah ini. Kayak emang ini masalah banget buat dia. Padahal dia yang kerja, tapi dia yang dijadiin masalah sama si keluarganya atau orang lelaki ini. Kenapa uangnya dipakai? Kenapa uangnya? Mungkin juga apa ya? Kayak mungkin tulang punggung kayaknya ya. Tapi pasangannya ini mungkin galak, mungkin juga kayak nindas dia atau apa ya, aku ngerasanya ada penyiksaan sendiri ya, yang terlihat di gambarannya ya, bahwa si orang ini tuh emang sebetulnya nggak sejalan sini dengan orang yang saat ini menjadi pasangannya atau dengan keluarganya, sehingga dia sangat takut sekali ya, sangat takut sekali dengan uang yang dia hasilkan, dia habiskan, tapi dia harus bertanggung jawab gitu. Ih, ngeri banget ya, kasihan banget loh orang ini guys. Tidak bisa dibuat bahagia loh dengan penghasilannya dia sendiri, tidak bisa bikin dia ini seneng gitu loh. Bisa mungkin beli pakaian, beli makanan kesukaan dia, itu kayak ya ampun Tuhan ya, dia seperti sedang menafkahi orang lain, tapi saat itu mungkin dia menggunakan uang tersebut dan dia disalahkan gitu ya, dia disalahkan oleh si pasangannya, entah si laki-laki ini atau entah perempuan, tapi dia punya energi maskulin ya. Ini tampaknya orang yang lebih tua dari dia sih kelihatannya ya. Aku ngerasa dia takut banget di sini. Entah takut hubungannya kandas,
entah takut ya dicaci maki, mungkin juga dia pernah berbuat kesalahan, jadi dia takut banget gitu melakukan kesalahan ini yang untuk beberapa kalinya, jadi dia takut sekali untuk bertanggung jawab. The Sun kayaknya masih ada hubungan dengan, mungkin dia punya pasangan guys ya, keluarga gitu ya, aku lihat seperti itu. Tapi nanti dia selamat sih, aku rasa lihat ya, orang yang saat ini sedang tidak komunikasi dengan kamu ini sebenarnya butuh bantuan kamu ya. Nih bakalan nyariin kamu di 2 hari ke depan atau 2 jam lagi. Situasinya mungkin pernah apa ya, dia nyakitin kamu, mungkin juga pernah ngomongin kamu, ngerendahin kamu, dan saat ini orang ini kayak dapat karma gitu loh ya. Saat ini dia kayak ngejalanin karma, dan ini tuh emang bisa dibilang bulan ini adalah bulan yang perbaikan buat dia, bulan bukan penghukuman ya, aku nggak bisa bilang ini dia dihukum, tapi dia sedang mengalami kejadian di mana dia ini banyak berbuat salah, lalu dia dikasih peringatan, sedang disadarkan gitu oleh semesta atas perbuatannya ini. Tapi sebetulnya dia nggak terlalu buruk sekali sih ya, karena ini jatuh-jatuhnya juga selalu hasil dari kerjanya ini kepada keluarganya gitu, nggak pernah kemana-mana larinya. Tapi kenapa ya dia sering disalahkan seperti ini ya? Kemungkinan besar egonya si pasangan ini ya, nih ada dedet soalnya. Mungkin dia takut banget galaknya kali ya, terus mungkin ada janji atau apa gitu sebelum dia menjalin hubungan, sehingga sampai dengan detik ini si pasangan ini masih terus bersama dengan dia ya, dikarenakan mungkin janji manis yang dia berikan kepada si pasangannya. Dan mungkin dia sudah beberapa kali mencoba untuk tidak melanjutkan janji manisnya itu, dia kayak kena hukuman gitu ya, padahal dia sebenarnya udah ingin mengakhiri gitu hubungan yang dia jalani dengan seseorang ini gitu. Udah capek kayaknya di sini, udah nggak kuat guys. Ini ada dedet ya, kayak memohon untuk sudah menyudahi gitu loh. Cuman karena si pasangannya ini kayak nggak mau lepas, terus aja kayak di apa ya, apa yang kamu punya bisa diserahkan lah kepada dia. Aduh, berat banget ya. Tapi iya, orang ini tuh kayak ngerasain dampak dari kesalahannya dia gitu. Dia sendiri yang berbuat salah sebetulnya di sini. Ya, kurang bertanggung jawab mungkin dengan janjinya, dan mungkin juga pernah ngelakuin suatu kesalahan, terus dia berjanji untuk memperbaikinya, kemudian dia bersalah lagi, melakukan kesalahan lagi, dan kali ini dia rasanya punya ketakutan yang amat sangat takut kepada seseorang ini, dan nanti dia akan mencari bantuan, dan itu adalah kamu. Satu orang terakhir yang dia ingat, yang bisa dia temui, yang bisa dia andalkan. Tapi itu pun juga dia masih khawatir karena takut ya nama baiknya gitu loh. Dia kan pengen nama baiknya tertutup nih, nama jeleknya ini bisa tertutup sama bantuan kamu ya. Jadi dianya bagus di mata si seseorang itu, tapi dia takut nanti di kamunya akan jadi omongan. Jadi kayak masih ragu gitu loh guys untuk dia bergerak ke kamu. Kepikiran tuh udah ada, cuman kayak takut nanti kedepannya apa yang terjadi di diri dia jikalau sampai memaksa untuk mungkin meminta bantuan sama kamu. Jadi dia udah ketahui gitu loh apa yang akan dia alami nanti ke depannya kalau sampai dia benar-benar berani melakukan permohonan permintaan tolong ke kamu. Nah, ragu dia guys, tapi di sini dia takut. Di sini dia takut sama si pasangannya ini. Dia takut banget di sini. Dia khawatir banget di sini ya. Maka dari itu uang yang mungkin saja atau bantuan yang mungkin saja dia dapat dari kamu ini akan bisa untuk melindungi dia dari ini penyiksaan ya, ataupun juga menutupi keburukan dia ya yang nggak diketahui sama si seseorang ini, supaya ya pada saat mungkin dibutuhkan gitu ya, itu uang udah ada, jadi dia nggak kena masalah oleh si seseorang yang saat ini mungkin yang sangat dia takuti. Ya, gitu. Jelasnya begitu ya, guys. Kenapa aku ngomongnya seperti ini takut ya? Tapi memang kenyataannya sih kayak gitu ya, guys ya.
seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Dan aku rasa juga komunikasinya jarang-jarang sih, di saat ada perlu aja pasti dia ngedatengin kamu, komunikasi sama kamu. Ya, sebelum-sebelumnya mungkin baik-baik aja, atau mungkin terlihat sombong, atau mungkin terlihat nggak membutuhkan kamu ya. Tapi beberapa hari belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini dia masih sering banget ya gitu ngobrol, cari kamu, intens untuk ngedeketin kamu ya. Kemungkinan ini ya dia ada rencana, tapi ini pun juga tidak terduga sebenarnya teman-teman. Dia juga nggak menduganya kalau saat ini dia mengalami hal seperti ini. Dia nggak menduganya sebelumnya, karena dia merasa fine-fine aja gitu loh awalnya ya. Ya namanya karma ya, ataupun dalam bentuk peringatan ya, itu muncul kapan aja. Makanya karma itu dekat sekali dengan kita. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalaupun kita disakitin orang sih mending nggak usah dibales lah, diem aja. Bukannya kita lemah ya, kadang kita juga nggak tahu apa kita pernah berbuat jahat sama orang lain lagi atau gimana. Jadi kita dibalas melalui orang yang ini atau orang yang mana, jadi kita nggak tahu. Jadi anggap aja udahlah ngebersihin apa namanya, dosa yang udah kita perbuat di masa lalu dengan seseorang yang nggak kita tahu siapa dia, atau mungkin kamu pernah kenal siapa. Udahlah biarin aja gitu, maafin, jangan dibales apalagi sampai dipublis gitu. Akhirnya apa, jadi karma yang tidak menyenangkan, dan itu pun juga membuka aib. Semua orang jadi pada tahu, semua orang jadi pada ngedenger kesusahan kita gitu ya, kejelekan kita. Dan ini yang dikhawatirkan, yang aku rasa ini yang dialami seseorang ini. Mungkin terhadap kamu ya, dia ngebanggain diri gitu, ngerasa hebat, ngerasa stabil, dan nggak mungkin dapat ujian kayak gini. Dan ternyata di bulan ini orang ini yang nggak komunikasi sama kamu ini sedang merencanakan sesuatu untuk mendekati kamu dalam waktu dekat. Kemungkinan 2 jam lagi, atau di 2 hari, atau memang sudah terjadi di 2 jam yang lalu, atau di 2 hari yang lalu. Ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ada zodiaknya Sagittarius, ada Libra, ada Pisces ya, ada Aries, Leo. Ya mungkin Leo ini agak galak ya. Lalu ada Capricorn juga ya, ada Virgo, lalu ada Aquarius, ada Aries, ada Leo lagi, ada Scorpio ya, ada Leo dan ada Sagittarius. Ini kelihatannya orang-orang galak ya. Aduh. Apalagi ada The Dead nih ya kan, saya dausain. Ini ada Scorpio, gila kan galaknya kayak gimana coba. Takut dia itu ya, takut sekali. Kalau dia punya pasangannya di Juni Juli ya, itu yang mungkin apesnya ya, karena Juli Juli itu kan menghisap energi ini ya. Mungkin dia punya energi yang berkelimpahan tapi disedot gitu. Jadi dia kayak diambil manfaatnya, diambil tenaganya. Jadi ini kurang gitu ya, kurang bisa mensupport karirnya dia. Dia termasuk orangnya kuat loh guys, orangnya pekerja keras, orangnya tangguh, orangnya juga cerdas, tapi sayang banget kurang support. Dia, aku terlihatnya di kelihatannya banyak di bulan-bulan api ya. Nih Sagittarius juga kan punya karma ya, punya karma bahwa pasangannya ini bakalan tersiksa sih, kebanyakan begitu guys. Sorry ya ini mah ya, tapi yang aku lihat ya, seperti beberapa yang aku teliti di bulan-bulan api ini kan mengerikan. Kadang sama pasangannya itu kalau udah satu kali melakukan kesalahan, dia akan dingin sama pasangannya ya. Terus bisa jadi kebalikannya, lebih galak atau lebih nindas, sehingga takut yang jadi pasangannya ini. Akhirnya dia berusaha untuk tidak berkhianat, berusaha untuk tidak berbuat jahat. Apalagi kebanyakan mereka punya banyak pendukung gitu ya, mereka punya banyak saudara yang melindungi mereka gitu ya. Jadi si dia ini kayak nggak ada yang ngelindungin, nggak ada yang nge-support, tapi seseorang yang bersama dengan dia ini justru malah kayak neken dia gitu, jadi takut dia energinya ya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat inisialnya, siapa tahu ini resonate dengan kamu. Ada Y, K, J, B, F, D, U, I, F,
E, H, N, O, dan ada S. Nah, doain ya teman-teman, kasihan nih, semoga dia mendapatkan jalan keluar. Kalau kamu nggak bisa bantu dia, semoga dia dapat dari orang lain ya. Kalau kamu mungkin udah menerima karmanya gitu, karma buruknya, kamu kena imbasnya gitu ya, atau ya pokoknya kamu udah pernah ngerasain gak enak lah sama orang ini, so kamu juga nggak terlalu harus wajib ya ngebantu dia, tapi doakan aja, ngomong yang baik-baik, jangan janji manis karena itu juga akan melukai hati dia. Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin hanya Tuhan yang bisa membawa dia ke dalam jalan yang benar, yang baik ya. Semoga mendapatkan solusi dia ini dari kesakitan, dari kelemahan, dari keraguan, dari ketakutan akan sesuatu hal yang sedang dia gelisahkan saat ini ya. Seseorang yang sekarang lagi nggak komunikasi sama kamu. Dan aku doakan juga buat teman-teman di rumah dimanapun berada yang menonton video ini, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan terbebas atau terlindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang tidak bisa disembuhkan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, semoga teman-teman selalu berbahagia. Amin. Bye-bye semuanya.